Halo, selamat pagi anak-anak ibu guru semuanya. Bagaimana kabar kamu nak? Semoga kabar kamu selalu sehat ya nak ya, dan tetap semangat. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran tema 2 subtema 1 tentang aturan yang berlaku di rumah. Ya nak ya, tolong perhatikan sampai selesai video ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang mau kita capai yaitu yang pertama, siswa dapat melakukan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah. Kedua, siswa dapat menyebutkan manfaat dari melaksanakan aturan. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan akibat jika melanggar aturan. Dan keempat, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kamu dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan ya nak ya. Nah, apa saja materi yang mau kita capai? Nah, yang pertama, pengertian peraturan. Lalu, yang kedua, contoh peraturan di rumah. Ya nak. Lalu, manfaat dan akibat dari aturan. Selanjutnya adalah hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, perhatikan dengan baik ya nak ya. Nah, yang pertama pengertian peraturan. Apa itu peraturan nak? Ada yang sudah tahu artinya? Ya, nah jika belum tahu perhatikan ya. Aturan adalah ketentuan yang telah disepakati dan harus dilaksanakan, yang di dalamnya terdapat sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Nah, anak-anak ibu guru, aturan ini nak bukan hanya ada di rumah dan ada di mana-mana ya nak ya. Bisa ada di rumah sakit juga ada aturannya, di sekolah ada aturannya. Nah, mau dimanapun itu aturan harus kita ikuti. Nah, contoh peraturan di rumah apa saja itu? Ayo, peraturan di rumah apa saja nak? Yang pertama, setiap rumah atau keluarga memiliki peraturan. Nah, sama ya seperti di rumah kita atau di keluarga kita, tentu ada aturan karena iya dan bermacam-macam peraturan itu. Nah, itu harus kita patuhi. Nah, selanjutnya peraturan ini dibuat oleh orang tua dan disepakati oleh anggota keluarga. Tentu di rumah kita yang buat peraturan itu adalah orang tua kita dan harus disepakati atau diikuti oleh semua anggota keluarga, baik itu orang tua, anak-anak, atau siapapun yang ada di rumah. Nah, setiap anggota keluarga wajib mematuhi peraturan tersebut. Nih ya, kata wajib berarti harus kita patuhi. Nah, setiap keluarga biasanya memiliki peraturan yang berbeda. Oke, nah keluarga kamu dan keluarga teman kamu tentu memiliki peraturan yang berbeda-beda. Nah, contohnya di rumah kamu aturan tidur siang itu pukul 2 siang. Nah, padahal teman kamu jam tidur siangnya itu jam 3, tentu berbeda kan, dan masih banyak lagi perbedaan peraturan itu. Nah, jadi masing-masing keluarga itu memiliki peraturan yang berbeda. Tidak boleh kita samakan dengan yang di rumah kita. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Ini contoh ya nak ya, aturan di rumah. Kamu merapikan tempat tidur setelah kamu bangun tidur. Nah, selanjutnya merapikan sandal atau sepatu setelah digunakan. Dan meminta izin sebelum keluar rumah dan berpamitan. Oke. Selanjutnya, menjaga kebersihan rumah. Agar rumah kamu bersih. Jadi harus dijaga dan dibersihkan ya nak ya. Harus bersama-sama. Oke. Nah, setelah itu apalagi yang mau kita pelajari? Yaitu manfaat dan akibat jika kita melanggar aturan. Nah, tentu jika ada manfaat, pasti ada akibatnya. Nah, kalau kita mematuhi aturan, apa saja manfaatnya? Yang pertama, hidup menjadi disiplin. Lalu terhindar dari hukuman.
tercipta lingkungan yang aman, dan kita dihargai oleh orang lain. Inilah beberapa manfaat kalau kita betul-betul mematuhi dan mengikuti aturan. Ya nak ya. Nah, akibatnya apa itu? Yang pertama, hidup menjadi tidak beraturan. Lalu mendapat sanksi atau hukuman, hidup menjadi tidak tenang. Dan selanjutnya dapat menimbulkan perselisihan atau pertengkaran ya nak. Nah, setelah itu, hal apa saja yang boleh dan tidak boleh kita lakukan? Nah, perhatikan ya nak, di sini sudah ibu guru buat kelompoknya. Nah, yang sebelah kiri itu hal yang boleh atau harus dilakukan, sedangkan sebelah kanan yang tidak boleh. Nah, hal yang boleh dilakukan yang pertama, meminta izin dan berpamitan jika akan keluar rumah. Lalu merapikan kembali buku, sepatu atau sendal sesudah digunakan. Selanjutnya pulang tepat waktu setelah bermain. Nah, yang tidak boleh dilakukan yaitu pergi keluar rumah tanpa meminta izin dan berpamitan. Selanjutnya, meletakkan benda di sembarang tempat dan bermain sampai lupa waktu untuk pulang. Oke. Nah, baik. Inilah materi kita hari ini. Nah, semoga anak-anak ibu guru paham dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau ditanyakan boleh dijapri ya nak ya. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati ya nak.